Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Pratama Muhammad Saifa dari kelas R3G dengan NPM 202114501204. Di sini saya akan menjelaskan analisa marketing mix aplikasi Gojek di Indonesia. Pertama, ada produk. Dari sisi produk, awalnya Gojek menggunakan sarana hotline untuk pelanggannya. Jadi penggunanya memesan ojek melalui telepon ke kantor Gojek, kemudian kantor akan mengirimkan pesan ke ojek mitra untuk menjemput pemesan. Tetapi dengan perkembangan teknologi aplikasi di smartphone, Android dan iPhone, hal tersebut tentunya memangkas jauh waktu dan juga biaya yang dikeluarkan. Sekarang kita hanya perlu memilih layanan yang ada di dalam aplikasi, kemudian menunggu konfirmasi. Hingga hari ini aplikasi Gojek sudah diunduh lebih dari 50 juta kali berdasarkan data Google Play Store. Selain memiliki layanan inti, Goret dan Gokar untuk pemesan ojek dan mobil secara daring, Gojek juga mengembangkan layanan pendukung seperti GoPay untuk kegiatan finansial, GoSend untuk pengiriman paket, GoFood untuk memesan makanan, dan banyak lagi. Pengembangan layanan di aplikasi Gojek ini mampu meningkatkan penggunaan aplikasi Gojek karena secara tidak langsung efektivitas layanan menjadi lebih baik untuk penggunaan aplikasi Gojek. Kedua, yaitu price. Dari segi pricing, awalnya Gojek hanya menerapkan tarif per kilometer dengan harga 2.500 sampai dengan 3.500. Skema awal tarif ini digunakan untuk menarik minat pengguna agar menggunakan aplikasi Gojek. Dengan tarif yang cukup terjangkau, aplikasi ini berhasil menarik minat pengguna di era awal tahun 2014 sampai dengan 2016. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemberian tarif murah ini dianggap sangat memberatkan mitra Gojek yang menjadi drivernya, walaupun sebenarnya mereka juga mendapatkan insentif dari Gojek. Untuk mengatasi polemik yang berkepanjangan ini, pemerintah akhirnya ikut andil dengan mengeluarkan peraturan mengenai pengenaan tarif transportasi online. Peraturan tersebut mengatur secara spesifik mengenai tarif dasar yang bisa dikenakan oleh operator kepada pengguna transportasi online. Hal ini tentunya bisa mengurangi minat pengguna karena biaya yang dikenakan otomatis naik. Dengan adanya peraturan ini, otomatis Gojek dan pesaingnya tidak terlalu bisa bersaing secara harga karena tarif yang dikenakan tidak jauh berbeda. Untuk tetap mempertahankan minat pengguna aplikasi, Gojek memberikan insentif kepada pengguna melalui voucher ataupun cashback terbatas. Pemberian voucher ini atau cashback ini pada akhirnya bisa menjadi sedikit obat bagi para pengguna aplikasi Gojek yang ingin mendapatkan harga murah seperti awal kehadirannya. Yang ketiga yaitu ada price. Dari segi placement, Gojek bisa dibilang berada hampir dalam setiap aspek masyarakat Indonesia. Saat ini, kamu bisa melihat brand ini hampir di mana saja, di smartphone, TV, spanduk, reklame, stasiun MRT, bahkan di merchant-merchant yang menjadi mitra. Sekitar 6 tahun lalu, tidak terlalu banyak pengguna sepeda motor menggunakan jaket berwarna hijau putih dengan helm berlogo sinyal dan tukang ojek. Tetapi bila kamu perhatikan, hampir setiap pada jam sibuk pengemudi Gojek bisa kamu temukan di setiap perempatan. Strategi placement digunakan oleh Gojek benar-benar sangat masif dan tentunya meningkatkan brand awareness mereka, sehingga bukan sebuah hal yang aneh bila Gojek pada akhirnya bisa menjadi sangat besar seperti ini. Keempat, yaitu people. Dari segi people, Gojek memiliki orang-orang yang memiliki kompetensi yang sangat tinggi. Sebut saja sang pendiri Nadiem Makarim.
yang berhasil menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pemerintah saat ini. Selain itu, dengan menggunakan banyak talent dengan latar belakang pendidikan dari luar negeri, menjadikan Gojek menjadi sebuah perusahaan dengan budaya perusahaan yang sangat terbuka dan maju. Tentunya orang-orang di balik Gojek ini tidak bisa berbuat banyak tanpa kehadiran driver Gojek yang menjadi mitra. Mitra driver ini rupanya bukan hanya sebagai driver semata. Komunitas driver menjadi salah satu tombak marketing yang dimiliki oleh Gojek. Sudah tidak terhitung berapa banyak berita atau advertorial yang muncul karena mitra driver ini. Otomatis menjadi sebuah promosi tidak langsung dari brand Gojek. Selain itu, proses branding yang dilakukan dengan mitra Gojek membuat brand awareness menjadi lebih besar di sisi customer touchpoint. Hingga Gojek tentunya sangat mengandalkan komunitas dari driver ini untuk tetap mempertahankan bisnisnya untuk tetap berjalan. Selanjutnya yang kelima yaitu promotion. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Gojek sangat luas dan menyeluruh, mulai dari digital hingga produk placement di video klip sudah mereka lakukan. Selain kegiatan promosi untuk brand, Gojek juga sering melakukan kegiatan promosi untuk app usage bagi para penggunanya. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan voucher atau promo terbatas untuk penggunanya. Promo lainnya cukup sering kita temukan adalah promo dengan merchant atau mitra yang bekerja sama dengan GoFood. Proses promosi ini cukup berhasil menimbulkan minat pengguna untuk memesan makanan atau jasa dari mitra Gojek tersebut. Dengan bentuk promo ini, merchant mendapatkan sales dan Gojek mendapatkan app usage dari penggunanya. Selanjutnya yang keenam yaitu proses. Untuk memperoleh jasa layanan Gojek, pelanggan dapat menggunakan aplikasi Gojek yang tersedia dan menyebutkan lokasi yang diinginkan, tujuan dan tempat penjemputan, sehingga memudahkan proses pelayanan jasa Gojek online ini. Dan yang ketujuh, physical evidence. Bentuk fisik dari Gojek ialah transportasi yang diwarnai dengan jaket hijau putih dari helm yang bertulisan Gojek. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.